Baiklah, saya Raffi Sugandi dengan NIM A1C419053 dari kelompok 5 kelas reguler B Biologi 2019. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari proses-proses pada fotosintesis, yaitu reaksi gelap, yang mana pada reaksi terang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Reaksi gelap merupakan proses pengubahan karbon dioksida atau CO2 dan komponen lain menjadi gliseraldehida 3-fosfat, yang mana gliseraldehida 3-fosfat ini akan digunakan atau sebagai bahan baku pembuatan molekul gula. Pada reaksi gelap ini, sesuai dengan namanya, tidak akan membutuhkan cahaya dalam prosesnya. Reaksi gelap terjadi dalam stroma kloroplas. Berbeda dengan reaksi terang, yaitu terjadi di dalam grana kloroplas. Pada reaksi terang dihasilkan ATP dan NADPH, yang mana ATP dan NADPH ini digunakan dalam proses reaksi gelap. Kemudian yaitu tahap pada reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama fiksasi karbon, di mana pada fiksasi karbon ini menghasilkan 6 molekul 3-fosfogliserat. Yang kedua yaitu tahap reduksi. Pada tahap reduksi ini akan dihasilkan 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Salahnya 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Sayangnya 1 molekul gliseraldehida 3-fosfat keluar untuk membentuk 1 molekul gliserol yang akan digunakan untuk mengumpulkan menjadi 3 molekul membentuk glukosa atau molekul gula. Dan yang terakhir pada reaksi gelap yaitu regenerasi, adalah proses pembentukan kembali ribosa bifosfat dengan 5 atom C. Berikut merupakan gambaran atau gambar dari proses reaksi gelap atau disebut juga dengan siklus Calvin. Pertama yaitu 3CO2 dan 3 ribosa bifosfat digabung membentuk 3 fosfogliserat yang membentuk 6 molekul 3 fosfogliserat, yang mana pada proses ini dikatalisis oleh enzim Rubisco. Enzim Rubisco itu sendiri merupakan enzim yang paling banyak terdapat di dalam kloroplas. Pada proses ini disebut juga dengan tahap pertama yaitu fiksasi. Selanjutnya 6 molekul 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 6 gliseraldehida 3-fosfat. Di sini dibutuhkan 6 ATP untuk membantu proses pengubahannya, sehingga pada ATP sisanya akan menjadi N6-ADP. Selain ATP dibutuhkan juga NADPH yang sisanya menjadi NADP+ ditambah H+. ATP dan NADPH ini didapatkan dari proses reaksi terang. Selanjutnya 1 molekul dalam 6 gliseraldehida 3-fosfat akan keluar membentuk gliseraldehida 3-fosfat yang akan digunakan untuk membentuk molekul gula atau glukosa. Pada proses pengubahan 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 gliseraldehida 3-fosfat disebut juga dengan proses reduksi. Kemudian yang sisa dari pengeluaran ini yaitu 5 gliseraldehida 3-fosfat akan digunakan untuk pembentukan kembali 3 ribosa bifosfat, di mana pada proses ini dibutuhkan 3 ATP yang sisanya menjadi 3 ADP. Reaksi ini disebut juga dengan proses regenerasi. Itulah serangkaian dari proses reaksi gelap. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali untuk mengulangi materinya, yaitu untuk reaksi gelap ini dengan sedikit lebih kompleks. Yang pertama yaitu fase fiksasi karbon.
Pada fase fiksasi karbon ini, karbon dioksida akan ditangkap dan disatukan dengan ribosa bifosfat atau RUBP oleh enzim Rubisco. Kemudian, yang mana enzim Rubisco ini adalah protein enzim yang paling banyak terdapat di dalam kloroplas. Dalam tahap ini, ribosa bifosfat akan mengikat karbon dioksida dan hasilnya adalah molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil dan segera dipecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Dalam sekali siklus terdapat 3 molekul ribosa bifosfat yang menangkap 3 molekul karbon dioksida dan akan menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliserat. Tahap kedua yaitu tahap reduksi atau fase reduksi. Pada tahap ini masing-masing molekul fosfogliserat akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 fosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 difosfogliserat. Molekul 1,3 difosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat atau G3P. Dibutuhkan 6 molekul NADPH dalam sekali siklus Calvin. Hasil dari tahap reduksi adalah 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Dengan 1 molekul tersebut akan dikeluarkan dan untuk bahan baku glukosa sehingga tersisa 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Pada tahap ketiga yaitu tahap regenerasi, yaitu tahapan ini merupakan pembuatan kembali ribosa bifosfat atau molekul dengan 5 atom C dari sisa gliseraldehida 3-fosfat dengan molekul 3 atom C. Pada tahap ini 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 3 molekul ribosa bifosfat yang dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfatnya. Pada reaksi gelap ini dihasilkan 1 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Sedangkan untuk membentuk 1 molekul gula dibutuhkan 2 molekul, sehingga untuk membentuk gula harus terjadi 2 kali proses reaksi gelap atau siklus Calvin. Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulan dalam video ini. Kesimpulan dari reaksi gelap yaitu reaksi gelap membutuhkan 3 molekul karbon dioksida atau CO2. Reaksi gelap membutuhkan 9 molekul ATP dan 6 molekul NADPH yang dihasilkan dari reaksi sebelumnya yaitu reaksi terang. Pada reaksi gelap melepas 1 molekul gliseraldehida 3-fosfat yang diubah menjadi 3 molekul ribosa bifosfat. Pada reaksi gelap terjadi 2 kali untuk membentuk 1 molekul gula karena untuk membentuk 1 molekul gula ini dibutuhkan 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Sekian. reaksi gelap, 6H2O untuk reaksi terang, C6H12O6 hasil dari reaksi gelap, dan 6O2 adalah hasil dari reaksi terang. Reaksi terang itu terjadi di granat, dan reaksi terang bertujuan untuk menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Ada dua cara. Yang pertama, fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi. Baiklah, pada fotofosforilasi non-siklik ini melibatkan beberapa komponen, yaitu cahaya matahari, kemudian pusat reaksi yang memiliki antena penangkap cahaya yang disebut dengan fotosistem. Di sini ada dua fotosistem, yang pertama fotosistem 1 dan fotosistem 2. Di fotosistem 1 mampu menangkap cahaya yang panjang gelombangnya maksimum 700 atau disebut dengan P700, dan di fotosistem 2 yang mampu
di sini energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap oleh fotosistem 2 atau P680. Selanjutnya, energi foton tersebut akan memacu fotosistem 2 untuk melepaskan elektron. Kemudian elektron tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer. Proses pelepasan elektron ini disebut dengan fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron ini, fotosistem 2 mengalami kekosongan elektron. Untuk mengisi kekosongan elektron ini, maka terjadi fotolisis. Fotolisis atau pemecahan molekul air yang diubah menjadi hidrogen, oksigen, dan elektron. Elektron yang berasal dari fotolisis ini selanjutnya akan mengisi setiap kekosongan elektron pada fotosistem 2. Sementara oksigen yang dihasilkan dari fotolisis tadi akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping dari fotosintesis dan digunakan untuk respirasi. Sedangkan hidrogen yang berasal dari fotolisis akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk kembali lagi pada elektron yang berada pada akseptor primer yang selanjutnya harus dilanjutkan ke fotosistem 1 atau B700 melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat terdiri dari plastoquinone, kompleksitotrom, dan plastocyanin. Selanjutnya sampai ke fotosistem 1. Pada saat melewati rantai transport elektron, terjadilah fotofosforilasi terhadap ADP sehingga menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya pada fotosistem 1 setelah menerima foton dari cahaya juga melepaskan elektron yang ditangkap oleh akseptor primer. Selanjutnya dipindahkan menuju ferredoksin dan diterima oleh NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen berasal dari fotolisis air. Kekosongan elektron pada fotosistem 1 akibat fotoeksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Jadi, hasil dari fotofosforilasi non-siklik ini menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke udara, kemudian ATP dan NADP yang akan digunakan pada reaksi gelap. Nah, itulah yang disebut dengan fotofosforilasi. Selanjutnya adalah fotofosforilasi siklik. Terjadi pada organisme yang hanya memiliki fotosistem 1 saja. Energi foton yang berasal dari cahaya akan ditangkap oleh fotosistem 1 atau P700 dan mengakibatkan eksitasi atau pelepasan elektron. Elektron akan ditangkap oleh akseptor kelilingnya. Selanjutnya akan dikembalikan lagi ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron. Akseptor yang terlibat yaitu ferredoksin, kompleksitotrom, dan plastocyanin. Kemudian ke fotosistem 1. Pada rantai transport elektron tersebut terjadi fotofosforilasi sehingga membentuk ATP dari ADP. Karena elektronnya kembali lagi ke fotosistem 1, maka tidak terjadi fotolisis air sehingga dalam fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH sebagaimana yang dihasilkan pada fotofosforilasi non-siklik. Nah, itulah tahapan yang terjadi pada reaksi terang yang terjadi di grana. Dalam menjadi tiga, yaitu tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan CAM. Baiklah, Salna Priyanti Agintara Skinting dengan NIM A1C4 19777 menjelaskan tentang tumbuhan C3 dan tumbuhan C4. Apa sih itu yang dimaksud dengan tumbuhan C3 dan tumbuhan C4? Tumbuhan C3 adalah tumbuhan yang berada di lingkungan yang memiliki karbon dioksida yang tinggi. Sedangkan tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang memiliki lingkungan karbon dioksida yang rendah. Contoh tumbuhan C3 misalnya gandum, kentang,
kacang-kacang kan. Untuk contoh tumbuhan C4 misalnya jagung, sorghum, dan tebu. Nah, langsung sajalah kita masuk ke prosesnya. Proses tumbuhan C3 terjadi di fil. Tahap-tahapannya yaitu pertama fiksasi, reduksi, dan kalau kita lihat pasti teman-teman tahulah ini siklus apa ya. Ini siklus Calvin, dan siklus Calvin pernah kita lihat di reaksi gelap. Nah, di sini saya hanya melakukan pengulangan saja. Pertama-tama 3CO2 masuk dan berikatan dengan 3-ribuksa bifosfat atau RUBP, kemudian membentuk 6,3 asam fosfogliserol. Inilah yang menyebabkan tumbuhan C3 dinamakan C3 karena asam fosfogliserol ini menghasilkan 3 molekul. Kemudian membentuk 6 gliseraldehyda 3 fosfat dibantu oleh 6 ATP dan sisanya 6 ADP. NADPH dan sisanya 6 NADP plus tambah H plus. Kemudian 1 molekul keluar dan sisanya 5 gliseraldehyda 3 fosfat. Kemudian dibentuk lagi 3-ribuksa bifosfat dan ini dibantu oleh 3 ATP, kemudian sisanya ADP. Nah, ini disebut dengan regenerasi, dan yang tadi reduksi dan yang tadi fiksasi. Bisa untuk molekul keluar ini hanya untuk satu kupus protein. Nanti membentuk glukosa diperlukan 2 molekul atau 2 siklus Calvin. Nah, berbeda dengan tumbuhan C4. Tumbuhan C4 sedikit berbeda. Kalau tadi tumbuhan C3 terjadi di mesofil, nah tumbuhan C4 terjadi di 2 daerah, yaitu mesofil dan seludang pembuluh. Prosesnya di saat CO2 masuk, dia akan berikatan dengan fosfoenol sulfat, kemudian membentuk saluran asetat, dan ini beratom 4C. Ini menyebabkan tumbuhan C4 dinamakan C4 karena di sini ada C4 atau mengandung 4C. Kemudian diubah menjadi lalat, kemudian lalat ini mengeluarkan CO2 dan masuk ke seludang pembuluh, kemudian membentuk pirofat, kemudian diubah lagi menjadi fosfoenol sulfat. Nah, di saat CO2 masuk ke seludang pembuluh, nah ini caranya sama dengan fosfin. Saat CO2 masuk, dia akan berikatan dengan RUBP, kemudian mengubah menjadi fosfoglycerat, dan kemudian juga menjadi gliseraldehyda 3 fosfat dibantu 6 ATP dan sisanya 6 ADP, kemudian dibantu dengan NADPH, kemudian sisanya NADP plus ditambah H plus, kemudian 1 molekul keluar, dan kemudian gliseraldehyda 3 fosfat lagi, kemudian ada RUBP lagi, kemudian begitu seterusnya seperti tumbuhan C3. Demikian penjelasan dari saya tentang tumbuhan C3 dan tumbuhan C4. Nah, inti dari sini yaitu tumbuhan C3 adalah tumbuhan yang berada di karbon yang tinggi seperti gandum. Nah, gandum itu kan sangat cocok untuk di lingkungan yang karbon dioksida tinggi. Nah, tumbuhan C4 ini baliknya, dia berada di lingkungan yang karbon dioksida rendah seperti jagung. Demikian penjelasan dari saya. Dilanjutkan dengan tumbuhan CAM. Oke, baiklah. Saya Imelia Agustin dengan NIM A1C4190442. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses fotosintesis dari tanaman CAM. CAM sendiri yaitu singkatan dari Crassulacean Acid Metabolism. Nah, tumbuhan ini adalah tumbuhan yang hidup di wilayah yang tandus atau wilayah yang kering. Oleh karena itu, mereka menutup rapat stomatanya pada siang hari. Kemudian pada malam hari, stomatanya akan membuka lebar. Ini dilakukan supaya pada siang hari tidak terjadi transpirasi yang berlebihan, yang membuat cairan yang ada di dalam tanaman ini terkeluar secara berlebihan. Dalam proses tanaman CAM ini ataupun tanaman C3 atau C4, kita kenal yaitu siklus Hertzsprung.
Siklus ini terjadi antara reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, sebetulnya ketiga tanaman ini sama, cuma yang membedakan yaitu reaksi terang dan reaksi gelapnya. Itu ada yang namanya siklus Hertzsprung. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki ke dalam bagaimana mekanismenya. Pada tanaman CAM ini, pada malam hari siklus Hertzsprung ini terjadi di mesofil daun. Pada malam hari, stomata dari tanaman CAM ini akan terbuka sehingga CO2 akan masuk dan berikatan PEP dengan bantuan enzim PEP karboksilase. Kemudian berlangsunglah proses ulang. Terjadinya hasil yaitu oksaloasetat dengan 4 atom. Kemudian menghasilkan malat ataupun molekul organik. Nah, ini masih memiliki 4 atom C. Kemudian juga dihasilkan pirufat yaitu 3 atom C. Nah, kok dari 4 atom C menjadi 3 atom C? Kenapa? Berarti ada 1 atom C yang hilang. 1 atom C tadi akan didekarboksilasi sehingga menghasilkan asam pirufat dan juga CO2. Tapi sebelumnya malat ini ataupun molekul organik lainnya akan disimpan terlebih dahulu di dalam vakuola. Nah, proses selanjutnya akan berlangsung pada esok harinya, yaitu siang harinya, yaitu di sel-sel saraf berkas pengangkut. Jadi siklus Hertzsprung ini hanya terjadi pada malam hari pada tanaman CAM. Karena hal itulah yang membuat malat kehilangan 1 atomnya, sehingga dihasilkan pirufat dengan 3 atom C. Kemudian pirufat akan berikatan lagi dengan PEP. Selanjutnya keesokan harinya lanjut pada siang hari terjadilah dekarboksilasi, dihasilkan asam pirufat dan juga CO2. Nah, CO2 ini sama nih dengan tanaman C3 dan C4. Dia akan melakukan masuk ke dalam proses siklus Kelvin. Siklus Kelvin sama dengan reaksi gelap. Nah, hal itulah kemudian akan diberikan dengan RUBP dengan bantuan enzim Rubisco, kemudian PGA yang dihasilkan karbohidrat. Nah, siklus kan berarti terulang-ulang terus. Kemudian asam piruvatnya juga sama. Asam pirufat tadi akan menghasilkan PEP, kemudian menghasilkan karbohidrat. Hal ini terjadi pada siang hari. Oke, terima kasih.